firman, mari kita ambil waktu berdoa sebentar ya Bapak semua, dan ada Ibu juga, kita berdoa. Kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih karunia-Mu yang bekerja begitu dahsyat dalam hidup kami. Kasih karunia yang sungguh menopang seluruh aspek hidup kami. Kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa kami kuat tanpa Tuhan. Kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan atas perkenanan-Mu. Kami masih diberi waktu, kesempatan, apa saja yang Tuhan percayakan, untuk kami tetap ada di dalam kehendak Tuhan dan mengerjakan yang Tuhan mau. Berbicaralah dari hati-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak memiliki apapun, kalau dipercaya untuk sharing di Zoom Fellowship dari Regional 1 FGP MMI, untuk kami ada di menara doa malam hari ini. Kami percaya bahwa semua ini karena kebaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu, bersuaralah Tuhan. Berdoa sementara firman-Mu disampaikan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan harapan, Tuhan sumber pengharapan. Hamba berdoa, semua jaringan yang kami pakai, wifi, dan kemudian semua tools yang kami pakai, biar bekerja secara sempurna. Tidak ada komunikasi yang dihambat oleh kegelapan. Semua sungguh-sungguh dikendalikan oleh kekuatan Tuhan. Bagi-Mu hormat, Bagi-Mu pujian, Bagi-Mu keagungan, Bagi-Mu kejayaan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu semua. Sebuah kepercayaan buat saya untuk ada di Zoom Fellowship dari Menara Doa Regional 1. Nah, saya berterima kasih, bersyukur pada Tuhan tentunya. Thank you juga buat Pak Dani yang sudah kontak saya sudah sekian lama yang lalu. Saya berjumpa walaupun secara virtual dengan beberapa orang-orang senior yang saya hormati. Ada Pak Hussein, ada Pak Anton, ada Pak David, bayangkan sudah lama tidak lihat juga. Pak David tetap ganteng saja. Ada beberapa orang-orang senior tentunya, saya nggak bisa sebutkan, ada Pak Yusa, kemudian ada Pak Sastra juga, kemudian kalau nggak salah ada saudara dari Cirebon juga, kemudian ada adik saya yang baik namanya Acan, dia ada juga. Ya, sudah dia tidak bisa bersembunyi, sebab kalau lihat Acan rambutnya sudah tidak akan pernah berubah ya. Jadi dari dulu ya modelnya begitu Acan rambutnya. Acan saya kenal sudah cukup lama, kita sempat ke Israel sama-sama sekian tahun yang lalu, jadi nggak usah terlalu difokuskan begini. Nggak apa-apa, yaitu hostnya fokuskan saya dengan Acan ya. Mungkin ada sedikit kemiripan kali ya. Nah, Oke, saya malam ini seperti yang tema saya berikan ya, tentang bagaimana kita tetap punya itu tuh pandangan kekekalan. Sebab ini kan konteks pertemuan kita malam ini adalah konteks tentang doa kan. Nah, Bapak semua dan ada Ibu tentunya, bahwa doa itu sebetulnya kuasa eksekutif kan, di mana kita bisa memerintah dengan Tuhan. Ya, untuk kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi itu tidak main-main. Itu adalah the executive power for us yang Tuhan berikan untuk kita itu bisa memerintah bersama Dia buat kehendaknya Dia, tapi kuasanya datang dari Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita yang ada di rumah masing-masing tentunya, boleh nggak kita baca 2 Korintus pasal yang keempat, ya Bapak-Bapak semua. Kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat. Coba kita lihat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ada 3 ayat yang saya akan bacakan buat para pria dan ibu juga di sini, buat Bapak Ibu semua tentunya. Nah, Alkitab berkata begini, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 dari Alkitab kita. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari.
sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mari ayat yang ke-18 di tempat kita masing-masing kita baca supaya telinga kita mendengar firman Tuhan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca ayat 18 di rumah masing-masing. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ya, ayat yang ke-18, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin buat firman Tuhan. Ya, thank you Pak Dani atau siapa yang jadi host untuk Alkitab yang kemudian dibukakan buat kita. Nah, Bapak-bapak, Paulus menulis kitab ini kepada surat ini ya. Surat ini ditujukan kepada kota Korintus. Ya, ini ditujukan 2000 tahun yang lalu kurang lebih ditujukan kepada kota Korintus. Nah, kita harus tahu kota Korintus itu waktu itu sudah metropolitan city kayak Jakarta lah ya. Karena kota Korintus itu ada pelabuhan besar, ada dua, ada port city. Nah, kalau ada pelabuhan berarti pasti ada pusat perdagangan di mana ekspedisi, kemudian apa sih namanya, pertemuan-pertemuan kapal-kapal dari Arab, dari Timur Tengah, tentunya dari kemudian Asia Kecil, ya Asia Kecil sendiri, kemudian dari beberapa tempat, dari Roma jelas, itu ketemunya salah satunya ada di kota Korintus. Nah, kota Korintus sendiri waktu itu maju sekali. Ya, kemudian kita tahu secara sains mereka banyak filsuf, orang-orang yang jago secara ilmu pengetahuan. Tapi di dunia pelayanan, kota Korintus sendiri sebetulnya itu diperlengkapi oleh para pengajar yang diurapi Tuhan. Selain Paulus, ada juga Apolos, ada juga kemudian Petrus, Kefas. Ya, Bapak Ibu bisa membaca di 1 Korintus awal-awal. Ya, mereka equip, mereka melengkapi. Nah, Paulus sendiri memperlengkapi jemaat Korintus itu kira-kira intens gitu, intensif itu hampir kira-kira 4 tahun. Tapi ternyata jemaat Korintus itu jemaat yang sering ditegur oleh Paulus karena begini, salah satunya adalah kekanak-kanaan. Ya, makanya betul ternyata ya Bapak-bapak semua. Fasilitas, kemudian kemajuan apapun, kemudian banyak orang yang ngajar hebat-hebat pun itu tidak menjamin kalau orang tidak kembali kepada prinsip yang kuat ya dalam kehidupan. Ya, jadi ada orang kan suka bangga, oh kenal pendeta terkenal misalnya, nomor handphonenya punya, ya bisa ngajak ngobrol, bisa hangout bareng-bareng, ngopi bersama misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi saya ingatkan, dekat dengan pendeta terkenal, dengar pengajaran-pengajaran hebat, tidak menjamin orang dewasa. Ya, bahkan saya suka bercanda, orang dekat dengan pendeta terkenal tidak membuat dia berubah, malah kadang-kala pendetanya berubah seperti orang itu. Bisa jadi orangnya tidak berubah, pendetanya malah berubah. Jam tangannya jadi berubah kayak orang yang dia kenal, stylenya jadi berubah. Oh iya dong, saya kalau dekat sama Pak Husein lama-lama saya jadi jam tangannya jadi kayak Pak Husein juga. Ya saya nggak tahu Pak Husein pakai jam tangan apa, saya juga nggak tahu kan. Tapi artinya begini bahwa itu tadi. Nah ternyata Bapak Ibu semua, jadi masalah dari orang di Korintus ini adalah masalah yang sangat prinsipal karena mereka itu tidak mengembangkan pandangan kekal dalam kehidupan. Ya, jadi kita perlu punya perspektif yang kuat, sudut pandang yang kuat di masa-masa yang tidak gampang. Ya, sebab waktu itu kekristenan juga sama kayak kita kan, mengalami juga tekanan yang begitu luar biasa, terutama dari mana? Dari negara Roma, dari Rome Empire yang waktu itu adalah empire yang berkuasa. Mereka juga tidak mau kekristenan berkembang secara luar biasa ya. Nah, tapi saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua, untuk kita tetap kuat, ya, memiliki pandangan kekal itu penting banget dalam kehidupan. Ya, sudut pandang kita sebab ini, siapa dan apa yang kita pandang itu akan menentukan kita ini akan kuat atau tidak. Ya, misal saya kasih contoh,
Kalau orang melihat tantangan, proses, masalah lebih besar daripada Tuhan, pasti dia terintimidasi. Pasti dia ketakutan. Ya kan? Waktu orang melihat bahwa kebutuhan itu lebih besar daripada semua kekuatannya dia, pasti dia akan gampang panik. Ya, padahal Alkitab katakan Tuhan itu besar. Tuhan itu tak terkalahkan. Ya. Tapi saya ingin mengajak kita, mari kita coba belajar beberapa prinsip yang coba saya akan bagikan buat Bapak Ibu ya, tentunya tanpa menghakimi siapapun. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu semua, supaya kita punya kekuatan untuk menghadapi situasi yang tidak gampang, orang bertanya apakah ke depan akan makin sukar? Oh iya, akan makin sukar. Apakah ini krisis ini akan makin meredup? Tidak. Ya, ini yang kita sekarang hadapi tantangan baru pada sisi kita diuji kenyamanan. Kenyamanan kita lagi diuji. Yang biasanya bisa kemana-mana secara bebas, liburan kemana-mana, bisa makan di mana saja, bisa beli-beli apa, sekarang udah mulai terganggu kenyamanannya. Nah, ini masih pada area kenyamanan kita yang sekarang ini dihantam. Ya kalau saya berkata masih itu bukan merem, enggak, ini memang tantangan yang tidak gampang. Ya, tadi kayak kesaksian satu bapak tadi, Pak siapa namanya, yang memang lagi mau buka restoran juga, ya sementara showroom mobil juga memang nggak gampang kan, selain pariwisata dan hotel, jadi disaksikan ya. Nah, saya kemudian berkata kita ini masih ditekan atau diserang pada sisi kenyamanan. Belum nanti kalau ke depan terjadi persecution, penganiayaan soal iman kita. Ya kan? Kita akan terus tergiring ke sana, Bapak Ibu semua. Tantangan-tantangan yang tidak akan gampang. Ya, kalau kita melihat semua kawasan panas sekarang, ya gonjang ganjing kehidupan makin luar biasa sekarang ini. Ya, saya tidak akan membahas itu, Bapak Ibu pasti mengetahui apa yang sekarang sedang kita hadapi. Tapi percayalah, ada beberapa hal yang Tuhan mau kita sungguh-sungguh bangun dalam kehidupan. Nah, prinsip yang pertama adalah ini dia, Bapak Ibu ya. Kita siap atau tidak, setuju atau tidak, memang lahiriah pasti merosot. Pasti merosot. Tapi yang namanya batiniah, itu harus semakin hari semakin kuat. Jadi, lahiriah kita pasti merosot. Pasti merosot. Ya, orang akan lama-lama ya makin tua, makin berumur, ya organ-organ tubuh makin akan menurun, pastilah pasti. Ya, rambut akan makin berkurang-kurang. Tadinya lebat kemudian mulai rontok-rontok. Pasti itu pasti. Ya, makanya Bapak Ibu kalau kita dengar ya ada kata tua, kuno, merosot, sakit, mati, itu tanda kefanaan. Saya ulangi ya. Kalau ada kita dengar istilah kata itu tua, kuno, merosot, sakit, mati, fisikal ya, itu memang tanda kefanaan. Ya, jadi memang lahiriah pasti akan merosot. Nah, kalau kita tidak tahu prinsip ini, makanya Paulus berkata, kita nanti bisa tawar hati. Makanya dia kan tadi dikatakan di ayat 16, kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Meskipun secara lahiriah kami merosot, ya merosot bisa karena apa? Kecelakaan, bisa karena sakit, ya kan? Bisa karena apa saja, ya bencana alam terjadi, ya kan? Merosot semua hal ya, fisik merosot, usaha bisa merosot, misalnya ya. Oh ada kakak rohani saya dari Gorontalo juga, Pak Theo, coba bayangkan. Ada Pak Theo Moses, ada Pak Theo Mose, ya ada. Senang sekali Pak Theo bergabung. Kayaknya ini dari kordanya beliau di Gorontalo. Siap, malam. Siap ya. Sebab kalau Bandung kordanya nggak begitu, kordanya lain lagi ya. Oke. Selamat datang Pak Pastor Theo. Nah, Bapak-bapak semua, kalau kita melihat bahwa kalau kita bicara tentang itu tadi lahiriah ya pasti akan merosot. Nah, kalau kita nggak mengerti prinsip ini, nanti kita gampang tawar hati, Bapak-bapak. Oh ya, tawar hati. Ya, tawar hati itu mengakibatkan kita itu tandanya apa? Simptomnya apa? Tangki harapan kita nanti jadi menurun. Kalau kita tidak memahami ini, ya orang kalau tangki harapannya nggak ada lagi karena tidak memahami ini ya. Saya katakan ini bukan Pak Rubin enak, Bapak pendeta ngomong begitu gampang. Sama Bapak-bapak.
Kalau saya tidak menyadari bahwa lahiriah itu pasti merosot, pasti. Ya, gigi saya sudah mulai, ada beberapa yang mulai copot-copot juga. Ya, tadi kalau Pak Anton atau Pak siapa berkata kelihatan muda, ya itu kasih karunia saja. Tapi sama juga gigi sudah mulai goyang-goyang, ya kan? Udah rambut yang tadinya depan-depan agak lebat ya, sekarang sudah mulai tersingkap-singkap ke atas lah ya, supaya selubung kehidupan dibuka. Tadinya kan ada yang nutup-nutupi kan, sekarang selubungnya terbuka supaya tidak ada kemunafikan. Itu lambang saja sebetulnya ya. Tapi artinya kembali lagi bahwa kalau enggak mengerti ini nanti kita jadi tawar hati. Akibatnya apa? Tangki harapan kita jadi kosong. Nah, kalau orang tangki harapannya itu hilang, yang terjadi apa? Ya jelas pasti cynical. Ya, sinis terus hidupnya. Ya, negatif terus. Atau yang kedua, komplain, selalu bersungut-sungut. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang yang suka sinis, suka komplain, terus ya nggak pernah puas, ya itu tanda tangki harapannya sudah mulai kosong itu. Nah itu akibat karena tidak memahami bahwa fisik kita itu pasti merosot. Semua yang ada itu pasti merosot. Makanya saya nggak setuju kalau orang mengukur kefanaan itu dengan kata mulia misalnya. Ada orang lihat gedung bagus, wih mulia ya gedung itu, wih mobilnya mulia ya, jangan. Semua yang fana itu tidak mulia, Bapak Ibu. Yang mulia itu adalah yang kekal. Ya, rumah boleh bagus sekarang, 10 tahun lagi kuno pasti. Percayalah. Mobil boleh bagus sekarang, 5 tahun lagi kuno. Bahkan saya mendengar, tolong nanti dikoreksi kalau salah. Sebetulnya mobil itu kan didesain hanya untuk bertahan, ya paling lama 5 tahun lah. Ya kan paling lama 5 tahun lah. Pasti semua menurun. Ya. Nah, saya ingatkan saja, kenapa? Apa Rubin pesimis? Enggak. Karena di dalam tubuh kita ini akibat dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, kita ini punya cacat tubuh. Ya, di mana tubuh kita itu pasti akan mengalami kematian. Kematian yang pertama. Enggak apa-apa kan. Yang menakutkan itu jangan sampai kita mengalami kematian kedua. Nah, itu celaka besar itu, jangan. Kalau kematian, tapi kalau orang diangkat Tuhan, ya tetap tubuh lahiriahnya pun kan diganti. Kalau nanti terjadi rapture misalnya, orang itu belum meninggal misalnya, ya tubuhnya tetap ditinggal yang fana ini. Ya, nah Bapak-bapak semua, saya ingatkan ini karena begini, kalau enggak kita menyadari ini yang tadi saya katakan, kita nanti gampang tawar hati. Makanya di 2 Korintus 5, Paulus sekali lagi berkata begini, kemah yang sekarang kita tinggal ini akan diganti, akan diubah dengan kemah yang kekal. Ya, akan menjadi itu tuh akan diubah dari kemah yang fana ini menjadi kemah yang kekal. Nah, saya ingatkan ini, kenapa penting sekali membangun kerohanian yang kuat, batinnya yang kuat. Ya, sedikit mundur ke pelajaran dasar ya Bapak-bapak. Dalam diri manusia itu kan ada 3 unsur ya, nggak rumit kok. Ini pelajaran dasar sebetulnya. 3 unsur itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Body, soul, and spirit. Nah, our identity itu adalah spirit. Kita punya identitas itu roh. Makanya Yohanes 4 berkata, Tuhan itu mencari penyembah yang menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Itu roh itu identitas kita memang. Jadi orang walaupun sehat, kalau rohnya diambil pasti fisikal dia mati. Nggak ada sakit pun. Ya, saya bulan ini bayangkan cukup tergoncang karena beberapa sahabat saya meninggal bukan karena COVID. Ya, nggak tahu Pak Theo Mose dengar nggak ada satu hamba Tuhan hebat, tokoh pergerakan namanya Pastor Guntur Barus. Itu tokoh pergerakan pelajar itu kakak rohani saya, usia 3 tahun di atas saya. Kira-kira minggu lalu kembali ke Tuhan gara-gara heart attack, serangan jantung. Saya usia masih kira-kira 55-56. Bukan karena COVID. Sebelumnya lagi penyanyi, sahabat baik saya namanya Martin Saba. Itu adiknya Carlo Saba yang di Kahitna. Martin itu sahabat baik saya. Meninggal juga, usia 51 tahun. Ya, jadi beberapa teman, ya sampai saya berkata, wow, agak menggoncang juga. Tapi saya menyadari, oh iya, ya buat orang kayaknya kok masih muda, tapi mereka sekarang sudah bahagia kan. Mereka udah bahagia banget dalam Tuhan. Mungkin lihat kita malah
Aduh, kasihan ya, Rubin masih berjuang, semua masih berjuang. Kalau orang sudah mengecap kekekalan, tidak mau balik lagi ke sini, percayalah. Ya kan? Artinya kita mesti punya sudut pandang yang kuat. Nah, kembali lagi Bapak Ibu semua. Dalam tubuh itu ada fungsi namanya 3 kan. Fungsi reproduksi itu fungsi seks, kemudian fungsi makan minum, dan yang berikutnya fungsi self defense mechanism, sistem pertahanan diri. Itu yang namanya gerakan refleks. Orang kalau dilempar biasanya menghindar lah pasti. Itu namanya, itu fungsi di tubuh ada 3. Nah, jiwa itu area netral Bapak Ibu. Di jiwa ada 3 kan, pikiran, perasaan, kemauan. Ya kan? Pikiran, perasaan, kemauan. Nah, dalam roh itu ada fungsi juga. 3 juga. Yaitu apa? Fungsi penyembahan, fungsi pewahyuan, dan fungsi yang ketiga apa? Penting banget. Hati nurani. Hati nurani itu bisa membedakan yang salah mana, yang benar mana. Jadi orang boleh pinter bergelar luar negeri, kalau sudah tidak bisa bedakan yang salah dan benar, itu bukan soal keilmuannya secara formal, itu sudah masalah roh. Makanya kenapa orang perlu lahir baru? Supaya diubahkan hidupnya. Ya. Jadi Pak, kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak diperbarui rohnya, ya susah berubah memang. Gelarnya boleh panjang, tapi ya kalau rohnya tidak breakthrough, ya percuma. Ya, penting sekali kan roh mengalami terobosan. Ya, nah begini Bapak Ibu semua, karena jiwa itu netral, pikiran, perasaan, kemauan, tinggal tergantung yang kuat yang mana. Nah kalau tubuhnya kuat, orang itu pikiran, perasaan, kemauannya dipengaruhi apa? Makan, minum, seks, kemudian suka excuse, suka cari alasan, membela diri. Makanya dia boleh ada di gereja, tapi kalau batinianya tidak kuat, pikiran, perasaan, kemauannya duniawi terus. Malah kadangkala Tuhan hanya jadi alat untuk memuaskan kebutuhannya dia. Ya, kadangkala kita ini ya, kalau nggak berubah secara spiritual, Tuhan itu seperti kita manfaatkan. Padahal harusnya kan kita yang bermanfaat buat Tuhan. Tapi Tuhan terus kita manfaatkan. Sepertinya Tuhan itu kayak asuransinya kita loh, Bapak Ibu semua. Buat saya waktu mericek ini, iya ya. Kalau saya tidak punya kehidupan rohani yang kuat, maka kemudian ya itu tadi. Nanti jadi Kristen hanya fokusnya kepada apa yang saya dapat, apa yang saya bisa inginkan menjadi saya harus dapatkan. Makanya itu tadi yang saya katakan, orang seperti ini ya tidak akan kuat dalam kehidupan. Ya, karena saya harus katakan buat Bapak Ibu semua, ikut Tuhan itu memang prosesnya tidak gampang. Nggak gampang. Ya, nggak gampang sekali. Dan memang betul, ya bahwa kekristenan itu kan kuncinya memang ya itu, diproses tiap hari. Nah, kita perlu memiliki itu, batinnya yang harus diperbarui dari hari ke sehari, Bapak Ibu semua. Ya, makanya nasihat klasik buat saya, ya saya tahu ini senior semua dan banyak orang yang sudah lama jadi Kristen. Ya, bahkan saya yakin ada yang nggak mau disebut Kristen. Terus disebut apa, Pak? Kristen. Nah, Kristen itu kakak kelasnya Kristen itu ya. Kalau Kristen itu sudah tingkatannya di atasnya Kristen itu kakak rohaninya Kristen. Tapi saya katakan ini buat Bapak Ibu semua. Doa, perenungan firman, mendengar suara Tuhan, itu memang harus menjadi makanan kita setiap hari. Ya, kalau saya berkata mendengar suara Tuhan, saya bukan tipikal pendeta yang freak, yang suka aneh-aneh. Ada kan yang suka aneh-aneh. Mendengar suara Tuhan harus kembali kepada firman Tuhan. Tuhan bicara apa yang betul-betul merema di dalam kita. Itu kekuatan kita yang harus kita terus kerjakan di dalam kehidupan. Nah, jadi begini Bapak Ibu semua, bahwa memang lahiriah kita pasti merosot. Tapi manusia batinia kita harus terus dibangun setiap hari. Alkitab tadi katakan bahwa manusia batinia kita harus dibarui dari sehari ke sehari. Ya, kata pembaruan di situ itu sebetulnya menunjuk kepada kata transformasi. Ya, transformasi. Kata itu muncul di mana misalnya? Ya, di 2 Korintus 3 ayat 18 misalnya. Ya, di pasal sebelumnya. Atau saya coba lihat ya Bapak Ibu, di pasal sebelumnya nih. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat, sebetulnya begini. Semua kitab yang ditulis di Alkitab itu kan dalam bentuk surat. Jadi nggak ada perikop-perikop sebetulnya. Semuanya surat.
yang bikin perikop ini kan LAI, supaya orang membacanya jadi, oh pasal 1, pasal 2. Ini surat ini sebetulnya nggak ada perikop, nggak ada pasal-pasal. Dari ujung ke ujung itu surat terkait semuanya. Ya, tapi kan memang LAI kemudian kemudian jadi perikop, ada judulnya. Tapi aslinya ini adalah surat. 1 Korintus misalnya, ya surat dari ujung sampai ujung selesai. 2 Korintus ya sama, itu surat ke Korintus sebelumnya. Itu surat yang keseluruhan. Jadi terkoneksi satu dengan yang lain, nggak terpisah-pisah. Nah, di ayat 18 dari 2 Korintus pasal 3 jelas dikatakan ini transformasi. Ya, thank you Pak Dhani atau siapa yang jadi host di situ. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Coba highlight kata diubah itu, Bapak Ibu semua. Boleh di rumah masing-masing, Bapak Ibu, ya kita katakan kata ini diubah, 2, 3, diubah, ya Bapak Ibu ya. Nah, kata diubah itu perubahan, itu adalah transformasi itu. Itu berasal dari kata Yunani namanya metamorfo. Dari kata itu muncul kata metamorfose. Yang diubah bukan lahirianya, tapi yang diubah adalah batinianya itu. Ya, itu diubah batinianya itu. Bukan soal ya silakan ada orang yang mungkin rambutnya berubah, yang tadinya belah tengah sekarang kemudian dia sisir ke pinggir, ya terserah. Ya, ada orang yang tadinya rambutnya gondrong kemudian jadi cepak misalnya. Itu kan sisi lahiriah. Oh, yang tadinya pakai celana agak cutbray begitu, gara-gara perkembangan zaman jadi celananya ya lebih kecil di bawah, nggak apa-apa. Itu kan secara lahiriah saja. Tapi yang penting adalah perubahan yang ada di dalam. Itu yang disebut dengan transformasi dari dalam. Ya, kenapa? Nah, saya katakan ini buat Bapak Ibu semua, di masa seperti ini, ya, saya beberapa kali ketemu orang berkata begini, Pak Rubin, kapan ini selesai ya Pak? Ya, kadang-kala jadi pendeta nggak enak juga ya ditanya, ini kenapa kok bisa begini? Ini dari Tuhan atau bukan? Kapan selesainya? Saya bilang saya juga nggak tahu, ya kan? Ya, saya pendeta yang so tahu, selalu coba dekat seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, berhubung dengan apa yang terjadi. Nah, orang kan begini, kapan ini kita bisa bebas lagi, kita bisa ke sana kemari, kita bisa pergi lagi mana-mana, kita bisa lakukan aktivitas, kita bisa apa-apa. Ya, saya berkata oke. Tapi saya kemudian berkata begini, yang penting begini, kalau cuma dari sisi luar saja kamu mau dapatkan sesuatu, tapi sisi dalamnya tidak berubah, ya buat apa Bapak Ibu? Misal ya Bapak Ibu ya, dalam anugerah Tuhan saya yakin kita akan bisa melewati bersama pandemik ini. Yang percaya katakan amin. Kita dalam kekuatan Tuhan akan bisa melewati semua ini, pandemik ini, kekuatan Tuhan. Ya, bukan karena berharap sama vaksin, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tapi pertanyaan saya adalah ini, apakah saya berubah dari sisi dalam? Selama masa di mana kita sekarang ini banyak ada di rumah, banyak kemudian sabat ditarik ke dalam. Apakah saya berubah dalam kehidupan? Ya, jangan-jangan nanti ketika semuanya selesai, saya tetap saja sombong, saya tetap saja licik, saya tetap saja iri hati, saya tetap saja meremehkan yang lain, saya tetap saja jadi pemarah, saya tetap saja jadi munafik dalam kehidupan, saya tetap saja punya kefasikan. Makanya betul, banyak orang hanya mau kemudian ini luarnya segera berubah. Oh, kondisi supaya berubah lagi nih, kondisi supaya baik lagi. Cuman pertanyaannya kan sederhana, apakah sisi batinnya kita berubah? Nah, itu tuh. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua, kembali kepada itu. Yuk, kuatkan kembali batinnya kita. Untuk kita tetap kokoh dalam kehidupan. Makanya tadi saya katakan, perenungan firman, waktu-waktu doa, ya, kemudian banyak mendengar suara Tuhan. Bahkan saya harus katakan, hari-hari ini Tuhan sedang banyak perdengarkan suaranya buat orang-orang yang memang punya kerendahan hati. Ya, saya bersyukur loh Bapak Ibu semua. Saya melayani orang-orang yang sederhana. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang sekarang bergerak secara luar biasa.
mereka kembali punya ketajaman yang begitu luar biasa. Karena begini, waktu orang sisi batinianya diubah, kehidupan memang akan jadi berbeda. Ya, saya makanya paling senang mendengar kesaksian dari orang-orang yang hidup begitu berat, tapi tetap saja bisa tetap kuat, bisa tetap melewati proses dengan kemenangan yang begitu luar biasa. Saya senang mendengar kesaksian-kesaksian begitu. Ya, saya senang mendengar kesaksian-kesaksian orang, walaupun sederhana, fasilitas terbatas, tapi tetap bersukacita, tapi tetap melayani, tapi tetap tetap kuat dalam semua aspek kehidupan, karena secara rohani mereka diubahkan. Makanya betul, konsentrasi jangan terus ada di luar, Bapak Ibu semua. Kita mesti bangun batinnya kita secara kuat. Sebab gini, orang kalau batinnya kuat, mentalitasnya akan kuat. Saya dengar sekarang ini, Bapak Ibu semua, orang sakit mental jauh lebih banyak daripada sakit fisik. Ya, orang sekarang ini mental breakdown banyak banget. Satu anak rohani tiba-tiba datang berkata begini, beberapa teman bunuh diri, dia berkata, yang di luar Tuhan ya. Sampai saya berkata, wow, saya menyadari ini tidak gampang Bapak Ibu semua. Tapi please, kalau kita membangun kedalaman kuat, maka begini, yang di luar apapun terjadi, itu tidak bisa mengalahkan kita. Yang setuju katakan amin. Yang di luar itu tidak bisa mengalahkan kita. Kalau yang di dalam kita kuat dalam kehidupan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, untuk kita punya mata kekekalan. Ya, tadi saya sudah katakan, kita harus punya prinsip bahwa begini, memang lahiriah semua merosot. Makanya jangan kejar yang itu. Tapi bangun terus batinnya kita, dibarui dari sehari ke sehari. Tapi yang berikutnya adalah gini, yuk kita memandang bahwa semua proses kehidupan itu biasa saja, bukan luar biasa. Ya, jadi begini, bahwa proses kehidupan itu harusnya biasa. Ya, biasa. Bukan, ini sok-sokan ini pendeta. Enggak. Karena Alkitab sudah katakan di dalam kitab Korintus juga, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang apa? Biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu setia. Yang setuju katakan amin. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kita jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Saya percaya itu. Oh iya. Awal pandemik ini saya dan istri saya sakit, Bapak Ibu. Awal pandemik saya dan istri saya sakit. Saya sakit hampir 10 hari lebih, istri saya 2 minggu lebih. Batuk, panas di atas 40 derajat, ada mungkin 42 derajat kali. Ya, jadi proses juga yang tidak gampang. Ya, proses-proses yang tidak mudah. Tapi saya tahu begini, Bapak Ibu semua. Saya berani berkata begini karena saya tahu begini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, percayalah. Ya, makanya saya sekarang punya sudut pandang terhadap proses itu kan kata pencobaan, Bapak Ibu ya. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pencobaan itu biasa. Kata pencobaan itu kan bahasa aslinya memakai kata apa? Upaya tekanan upaya terbukti. Maafkan, ini suara saya freeze nggak Bapak Ibu semua? Nggak ya? Freeze. Bisa diberitahu suara? Sudah Pak. Freeze ya. Sudah ya. Thank you. Nanti kalau freeze dikasih tahu ya Pak Denny. Makasih Pak Denny. Ya sudah ya. Thank you. Ya. Kembali lagi bahwa Bapak Ibu semua, waktu tadi di ayat yang ke-17, kan Paulus berkata begini, pencobaan ini ringan. Coba, pencobaan ini ringan sekali. Ya, jadi kalau ringan itu ya memang biasa saja. Jadi berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi ternyata persoalan apapun itu selalu punya tujuan ilahi. Punya tujuan ilahi. Makanya nggak hanya fasilitas, nggak hanya kita lagi diberkati ada tujuan ilahi, termasuk lewat proses pun ada tujuan ilahi. Waduh, agak aneh sih.
sudut pandang ini. Karena yang berkata Paulus loh, penderitaan ini ringan. Nah, kalau Bapak Ibu yang berkata saya, mungkin Bapak Ibu curiga ya. Masa bisa dipercaya nih Pak Rubin Ong ini. Tapi kalau Paulus yang berkata, ya kita harus setuju. Paulus itu kalau Bapak Ibu lihat di ayat-ayat di atas dari 2 Korintus 4. Aduh. Dia berkata begini, kami ini kalau nggak salah di ayat yang ke-7 di atas ya Bapak Ibu nanti bisa lihat saja ya. Nggak usah saya bacakan di sini ya. Bahwa begini, kami ini ditindas tapi tidak terjepit. Ditindas tapi tak terjepit. Kami ini habis akal, tapi tidak putus asa. Oh iya, Paulus itu seringkali didera, seringkali dianiaya, keluar masuk penjara, ya karam di kapal itu beberapa kali, terapung-apung di tengah laut semalaman. Kemudian dia situ sering puasa karena terpaksa. Kalau kita kan biasanya, maaf ya, puasa karena dipaksa masalah, dipaksa problem. Kalau Paulus itu puasa karena terpaksa, karena nggak ada makanan. Nggak ada makanan. Jadi dia itu puasa karena terpaksa. Saya tahu ada beberapa bapak yang tertawa. Karena memang kadang-kala kita puasa karena dipaksa, Pak. Dipaksa problem, dipaksa kebutuhan, makanya doa puasa kan. Kalau Paulus itu puasa karena terpaksa, nggak ada makanan. Ya dia kemudian fasilitas terbatas, keluar masuk penjara, seringkali dianiaya, disiksa, ya terapung-apung di laut semalaman, karam kapal beberapa kali. Tapi dia berkata, ini penderitaan ini ringan. Ringan sekali dia berkata. Karena dia berkata, semua ini punya tujuan kekekalan. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu semua, bahwa mari kita sadari begini, oh ya semua proses yang terjadi itu biasa saja. Saya tadi sudah katakan, bahwa kata pencobaan itu adalah tekanan dari luar supaya isi yang sesungguhnya keluar. Ya, misal saya kasih contoh ya Bapak Ibu semua. Kita nih kalau lihat karung Bapak Ibu ya, karung tempat ya karung begitu ya, karung apalah, karung beras boleh, karung apa boleh. Kita kan nggak tahu isi aslinya apa. Karungnya bagus, luarnya bagus. Tapi kalau isinya misalnya maaf sampah atau kotoran, kita nggak tahu isinya apa. Kapan ketahuan isinya apa ya ditusuk atau ditekan sampai pecah jebol ke bawah. Isinya akan ketahuan. Ya kan? Ada orang yang keren-keren kelihatannya di luar kelihatannya, tapi begitu ditekan, responnya adalah jahat, responnya licik, responnya bohong, responnya penuh dusta. Oh banyak Bapak Ibu. Makanya kita jangan tertipu dengan semua penampilan dari luar Bapak Ibu. Ya, ini sebetulnya semua tekanan yang sekarang ini terjadi ini adalah tekanan untuk apa? Memurnikan kita. Saya sedang dimurnikan. Bapak Ibu tidak bisa lihat motivasi saya kan? Bapak orang pelayanan, maafkan saya. Tidak semua atas nama pelayanan itu pelayanan. Ada orang pelayanan untuk cari kekuasaan. Ada orang pelayanan untuk ngumpulin harta. Ada orang pelayanan untuk kemudian simpen-simpen harta makin luar biasa. Oh banyak. Sekarang ini lagi dimurnikan semua Bapak Ibu semua. Oh iya lagi dimurnikan. Dimurnikan semua sekarang. Termasuk saya sedang dimurnikan. Tuhan lagi pangkas banyak ya dalam hidup saya. Ya, makanya saya sudah bilang sama istri, ya nanti kalau semuanya sudah normal, saya juga pelayanan nggak mau kayak dulu. Wah asal pelayanan nggak mau. Saya betul-betul mau pelayanan seperti yang Tuhan mau. Oh iya. Sebab saya menyadari begini Bapak Ibu, orang ketahuan aslinya itu waktu ngalami tekanan. Coba kalau kita lihat karung Bapak Ibu ya, mungkin ya kelihatannya kurang bagus. Tapi kalau isinya gula pasir yang manis atau isinya yang barang yang bagus, itu ketahuannya kapan? Disobek, ditekan. Begitu jebol, ya isinya keluar yang terbaik. Jadi saya menyadari Bapak Ibu ternyata proses pun punya tujuan ilahi. Jadi kalau hari ini ada yang sedang diproses Bapak Ibu semua, itu Tuhan sedang siapkan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya begini kan, dalam hidup ini tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Yang menghancurkan kita cuma satu, respon kita yang salah terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Ya, dalam hidup ini semua persoalan itu netral saja. Tapi respon yang keliru itu yang membuat kita kemudian begini.
yaitu tadi akan menjadi orang yang ternyata batinianya nggak kuat karena responnya salah kan. Ya, nah saya mau katakan ini buat Bapak Ibu, saya teguhkan lagi ya. Jadi kalau kita sekarang menyadari bahwa proses itu ringan, yuk saya dorong Bapak Ibu, jangan ngomel, jangan bersungut, jangan salahkan keadaan. Ya, jangan kemudian begini, menyalahkan siapapun dalam kehidupan. Karena saya tahu begini, Tuhan lagi murnikan kita. Ya, Full Gospel Businessman Fellowship, bersiaplah. Kita ini akan menghadapi banyak penuaian besar ke depan. Yang setuju katakan amin. Ada the great harvest ke depan. Bersiaplah. Saya yakin sementara saya sharingkan ini dari Bapak Ibu semua sekarang pun sedang mengalami banyak luar biasa. Ada banyak. Sekarang banyak orang yang sedang betul-betul membutuhkan Tuhan. Nah, Tuhan itu mau kita dipakai sungguh-sungguh murni. Nggak punya agenda pribadi, nggak punya motivasi yang ambisius untuk kepentingan kita. Tuhan lagi murnikan, makanya dia sedang pangkas beberapa hal dalam kehidupan kita. Supaya begini, rasa aman kita betul-betul tidak lagi di fasilitas, rasa aman kita tidak di uang, rasa aman kita tidak di pekerjaan. Jadi kalau sekarang ini ada bisnis yang lagi digoncang, bukan apa. Tuhan lagi bertanya begini, rasa aman kamu itu sekarang ada di mana sebetulnya? Rasa aman saya apakah di jadwal pelayanan, sementara jadwal pelayanan saya berantakan semua. Tidak apa-apa, saya bersyukur sekali kok. Ya, artinya begini, Tuhan lagi murnikan kita kembali, Bapak Ibu, supaya yang di dalam kita jadi kuat, Bapak Ibu. Karena saya yakin gereja lagi dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa ke depan. Kalau saya bilang gereja, saudara ya, kita semua. Termasuk Full Gospel ini adalah alat-alat Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu bersiaplah, akan ada banyak orang-orang yang datang ke Tuhan ya lewat hidup kita. Saya yakin. Makanya Tuhan lagi murnikan kita, Tuhan lagi pangkas kita. Ya, Yesus sudah jelas berkata begini, kalau engkau mau ikut aku, tidak ada kata lain, sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Itu artinya apa itu? Proses memang. Ya, kemarin saya punya diminta oleh seorang pendeta masih muda. Saya kenal sudah lama, terakhir dia ada di Sydney tapi sudah kembali lagi ke Jakarta, dan dia punya community dengan satu pastor juga yang luar biasa diurapi Tuhan, seorang pengacara. Kita kemarin banyak bicara soal gereja yang sedang dimurnikan. Ya, saya kemudian berkata iya, karena memang Tuhan lagi murnikan kita, Bapak Ibu ya. Makanya betul, ikut Tuhan itu memang harus kembali kepada begini, proses yang harus kita hadapi. Nah, hasil dari proses apa? Kekuatan untuk kita menghadapi proses berikutnya, Bapak Ibu semua. Makanya saya kalau melihat Paulus berkata begini, penderitaan ini ringan. Itu sekali lagi dia mengalami proses yang tidak gampang. Saya yakin kita kalau dibandingkan Paulus tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kenapa Paulus berkata begitu? Ya, kalau boleh berkenan, coba kita baca 2 Korintus pasal 4, kita naik ke atas sedikit ya Bapak Ibu. Kita coba baca ayat yang ke-10 kan Bapak Ibu. Dia ditindas tapi tidak terjepit. Dia habis akal tapi tidak putus asa. Dia dianiaya tapi tidak ditinggal sendirian. Dia terhempas namun tidak binasa. Itu yang dia katakan di ayat 7 dan 8 ya. 7, 8, 9. Nah, kuncinya ada di ayat yang ke-10 ini. Ini dia Bapak Ibu. Kenapa dia berkata penderitaan ini ringan? Ringan, padahal sekali lagi dia berat prosesnya. Sampai seorang penafsir Alkitab namanya William Beckley. Ya, Bapak Ibu yang pernah membaca tafsirannya dia pasti tahu ya, penafsir Alkitab bagus itu namanya William Beckley. Dia berkata, Paulus itu punya penyakit, itu seperti sejenis penyakit ayan. Jadi dia itu suka kejang-kejang. Karena dia beratnya penderitaan, sampai dia punya saraf itu terganggu. Jadi menurut penafsir, makanya waktu dia teriak di 2 Korintus pasal berapa? 12. Ada utusan setan menggocok aku, itu adalah penyakit itu. Berat sekali, berat sekali. Ya, hidupnya keluar masuk penjara lebih banyak penderitaan ikut Tuhan. Padahal dia orang yang pinter, dia itu doktor. Dia dari golongan yang cukup elit, suku Benyamin, anggota Sanhedrin, kelompok elit agamanya orang Yahudi.
Tapi dia berkata, waktu aku kenal Kristus, aku anggap semuanya itu apa? Skubalot. Skubalot itu apa? Maaf, kotoran manusia, nggak ada artinya. Makanya kadang-kala ya, maaf, kalau ada orang ngajar kekristenan murahan, ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan pasti semuanya gampang, ikut Tuhan, wah pokoknya muda kaya raya, sehat tua, sehat mati masuk surga. Saya berkata, kekristenan bukan hal yang diencerkan begitu. Proses itu biasa, Bapak Ibu. Bahkan petempur-petempur besar itu lahir dari pertempuran yang luar biasa. Ya, nah ternyata kuncinya di ayat 10, Bapak Ibu. Coba kalau kita lihat ayat yang ke-10 ya, di rumah masing-masing, Bapak Ibu bisa baca 2 Korintus pasal yang keempat. Dia berkata begini, kami senantiasa. Highlight kata itu Bapak Ibu, continually, senantiasa. Enggak kadangkala, enggak hari ini ya, lusa ya, besok enggak. Kami apa? Senantiasa. Ya sekali lagi katakan senantiasa Bapak Ibu, senantiasa. Senantiasa itu seperti menarik nafas, tidak akan berhenti, continually. Membawa apa? Kematian Yesus di dalam tubuh kami. Ini nih, tubuhnya ini. Di mana kematian Yesus harus dibawa. Supaya kehidupan Yesus. Nah ini sudah lain ini. Kehidupan Yesus ini berarti manusia kemuliaannya itu. Ya bukan lahirnya lagi. Juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Wow. Jadi begini. Kami ini senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus itu nyata di dalam tubuh kami. Ya, sayangnya sekarang yang nyata adalah daging-dagingnya manusia. Sementara kehidupannya Yesus nggak nyata. Yang nyata adalah kedagingannya. Makanya kunci, ternyata dia membawa kematian Yesus pada dagingnya. Ya, kalau kita melihat penderitaannya Yesus, luar biasa. Ya, dia menderita demi kita, supaya kita sungguh-sungguh kuat secara batiniah. Bapak Ibu, saya baru tahu loh Bapak Ibu. Saya ini orang yang sadar saya ini bodoh. Makanya saya suka membaca. Saya suka membaca. Saya suka belajar. Saya suka bertanya sama mentor saya. Saya suka membaca. Udah, saya sadar saya bodoh kalau saya tidak membaca. Terutama saya merenungkan firman. Saya bisa duduk, bisa berjam-jam untuk merenungkan firman. Saya waktu membaca Matius 27, Bapak Ibu. Itu kan waktu Yesus tersiksa luar biasa, memikul salib, itu kan luka semua ya Bapak Ibu. Saya nggak usah jelaskan, semalaman nggak tidur, flu tulang itu. Wah, itu sakitnya luar biasa. Ya, daging pada pecah, bilur pada pecah, organ tubuh nggak berfungsi secara sempurna. Saya yakin Yesus demam tinggi, pikul salib menurut manusia kan kafan itu, beratnya kira-kira 50 kg. Jalan terjal-terjal naik ke Golgota kan. Makanya waktu dia jatuh beberapa kali, bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Dengan memikul salib 50 kg, waktu dia jatuh, dia tidak bisa bersandar tangannya. Itu muka langsung ngantem ke batu. Ya ampun. Itu muka langsung ngantem ke batu. Kan? Makanya Yesaya berkata, rupanya tidak lagi seperti rupa manusia. Kalau saya pakai bahasa ekstrim, rupanya seperti apa? Udah kayak monster. Hancur semua. Makanya bagi kita dia tidak termasuk hitungan. Tapi begini Bapak Ibu. Nah jahatnya orang Romawi begini. Orang kalau disalib, selalu setelah itu dikasih minum apa? Anggur asam campur empedu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Anggur asam campur empedu itu seperti candu. Itu supaya semua rasa sakit hilang. Jadi kalau orang minum minuman itu, dia tidak akan rasa sakit lagi. Tapi Yesus tidak mau meminum. Karena dia mau dengan sadar menanggung penderitaan. Demi kita dimuliakan. Loh, saya bilang ini Yesus secara manusia loh Bapak Ibu. Secara manusia sakit sekali. Itu orang Romawi memang betul. Begitu. Kalau orang disalib kesakitan begitu, kasih anggur asam campur empedu. Itu supaya rasa sakitnya hilang. Jadi orangnya nggak sadar kalau dia lagi sakit. Yesus tidak mau mengambil itu. Dia dengan sadar mengambil itu. Supaya begini, dia tanggung betul-betul semua dosa kita dengan kesadaran. Dia mau menderita demi kita.
Makanya Bapak Ibu, Tuhan mau betul-betul kita kembali kepada ini dia. Yuk, lihat bahwa semua proses itu biasa. Saya dorong Bapak Ibu, jangan ada yang ngomel, jangan ada yang bersungut. Berubahlah dari dalam. Saya sudah dikasih tahu waktu saya, tinggal 5 menit. Saya akan tutup dengan yang ketiga. Bagaimana orang punya pandangan kekal yang kuat? Yang pertama adalah, dia harus sadar lahirnya merosot, tapi batinnya harus terus dikuatkan. Tapi yang kedua begini, proses itu adalah hal yang biasa, bukan luar biasa. Ya, asal bersama Tuhan loh. Saya katakan bukan ini Pak Rubin sok-sokan enggak, ya. Asal bersama Tuhan. Karena kita sedang dimurnikan. Ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu ya, mau lihat emas yang murni, ya caranya gampang, taruh di dalam api. Pasti akan ketahuan kemurniannya. Tapi yang berikutnya, yang ketiga adalah ini dia. Mari Bapak Ibu, kunci untuk kita tetap punya pandangan yang kuat adalah mata rohani kita harus selalu tertuju kepada kekekalan. Makanya di ayat 18 dari 2 Korintus 4, Paulus berkata, aku ini tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu apa? Sementara kok. Tapi yang tak kelihatan itu adalah yang kekal. Bapak Ibu, jangan lihat yang sementara. Lihatlah yang tidak kelihatan. Artinya begini, mata rohani kita harus betul-betul terus difokuskan kepada kekekalan. Caranya bagaimana? How to practice-nya bagaimana Pak Ruby? Nah, saya tidak punya waktu, tapi saya berdoa, atau saya dorong maksudnya Bapak Ibu nanti baca Amsal yang pasal yang keempat, ayat 20-23. Amsal berkata begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya, sendengkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam hatimu sebagai harta yang berharga. Karena itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Ya, itulah yang akan membuat kamu akan tetap kuat dalam semua aspek kehidupan. Kata sembuh tubuh itu bukan hanya sembuh soal penyakit saja, tapi tubuh kita sembuh dari apa? Dari kenajisan. Tubuh kita sembuh dari apa? Ya, kalau sembuh tubuh sekali lagi bukan hanya sembuh dari penyakit. Ada penyakit yang lebih berbahaya daripada virus corona, yaitu penyakit kebohongan, penyakit kemunafikan, penyakit kefasikan. Ada orang sehat-sehat, tapi tangannya dipakai untuk menipu, kakinya dipakai untuk berjalan ke arah yang jahat, mulutnya dipakai untuk gosip kiri kanan. Kelihatannya sehat tubuhnya, tapi bagian-bagian tubuhnya sakit ternyata. Tangannya untuk tulis-tulis, cek-cek kosong misalnya, nipu orang misalnya, mulutnya dipakai untuk penuh tipu muslihat, bisa saja. Tapi Amsal tadi berkata begini, itu akan menjadi kesembuhan buat tubuhmu. Jadi saya percaya, unsur mendengar, unsur kemudian melihat, itu betul-betul ada semua di Amsal pasal yang keempat. Jadi saya mendorong, termasuk buat diri saya, Bapak Ibu, yuk kita fokus pandangan mata rohani kita kepada kekekalan, Bapak Ibu. Ya, kan tadi saya sudah katakan, siapa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi kita kuat atau tidak. Ya, lihatlah Tuhan lebih besar daripada pandemi. Ya, sadar Tuhan Bapak Ibu, jangan sadar pandemi, jangan sadar masalah. Kalau kita sadar masalah terus, sadar kebutuhan terus, sadar penyakit terus, tiap hari media membombardir kita dengan problem negatif, berita hoax dan sebagainya. Kita gampang terintimidasi, makanya sadar Tuhan saja Bapak Ibu, pahami Tuhan saja, tidak usah yang lain. Ya. Satu kali Bapak Ibu mungkin masih ingat kalau suka membaca Alkitab, saya yakin seperti Pak Anton, Pak Theo pasti suka membaca Alkitab kan. Kalau kita melihat 2 Raja-Raja pasal 6, satu kali saya tutup dengan ini. Orang Samaria dikepung oleh Raja Aram namanya Ben-Hadad. Pasukannya luar biasa. Waktu kemudian dikepung, yang dikepung siapa Bapak Ibu? Elisa waktu itu. Elisa dikepung rumahnya, ribuan tentara dengan pasukan berkuda mengepung rumahnya. Pagi-pagi bujangnya buka pintu, terus keluar rumah. Ya, salah sih ya, pagi-pagi itu jangan keluar rumah dulu. Pagi-pagi berdoa dulu, cari wajah Tuhan.
Ini pagi-pagi buka pintu keluar rumah, mungkin cari kopi sama cari nasi uduk atau apa saya nggak tahu ya. Pagi-pagi itu cari wajah Tuhan dulu. Dia pagi-pagi padahal dia itu asistennya pendeta loh. Makanya tadi saya katakan tidak jaminan dekat dengan pendeta terkenal hidup kita berubah. Dia pagi-pagi keluar rumah, begitu dia lihat pasukan musuh, langsung mulutnya dong, celaka kita. Karena musuh mengepung begitu besar. Bapak Ibu, Elisa kemudian berkata, Tuhan, dia doanya sederhana, bukakan mata bujangku. Nah ini bukan mata fisik ini, bukakan. Kan tadi dia sudah melihat kan musuh yang begitu besar secara fisik. Begitu kemudian matanya dibuka, dia lebih kaget daripada yang pertama, mau pingsan Bapak Ibu. Yang pertama kaget, tapi yang kedua lebih kaget lagi karena begini. Seluruh langit dipenuhi oleh bala tentara surga. Itu yang disebut dengan apa? Jehovah Sabaoth. Tuhan bala tentara yang luar biasa. Itu semua musuh nggak ada apa-apanya, kecil banget. Karena seluruh langit dipenuhi oleh para malaikat, oleh tentara Allah, oleh para serafim yang begitu luar biasa. Makanya kemudian muncul kata-kata ini, yang menyertai kita jauh lebih besar daripada semua persoalan kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu jangan takut. Yang ada bersama kita lebih besar daripada apapun. Tuhan lebih dahsyat daripada apapun. Tuhan lebih besar dari pandemik. Tuhan lebih besar dari kebutuhan. Tuhan lebih besar dari krisis. Tuhan lebih besar dari kekurangan. Tuhan lebih besar daripada semua kebutuhan apapun. Dia besar. Dia dahsyat. Dia luar biasa. Tapi kuncinya, mata harus dibuka. Mata harus diurapi. Supaya kita melihat Tuhan luar biasa. Hopefully, jangan terintimidasi regional 1. Tetap semangat, tetap kuat. Karena Tuhan sedang mempersiapkan perkara yang besar buat kita. Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Ya, sebelum saya serahkan pada Pak Robert, ataupun siapa yang jadi host, I want pray for you all, Bapak Ibu semua. Mari tutup mata boleh di rumah masing-masing. Saya tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Saya tahu Dia berdiam bersama kita. Jangan sadar masalah. Jangan sadar krisis. Jangan sadar pandemik. Jangan terus dibuat sadar oleh berita hoax yang menakutkan. Orang berkata ada varian baru. Ada hal yang apa ke depan. Kita digempur oleh banyak hal. Berita-berita yang menakutkan. Memang perang terjadi, tapi Yesus berkata, kamu juga akan mendengar deru-deru atau kabar-kabar tentang perang. Kabar-kabar itu hoaxnya itu rumors. Ya, rumorsnya yang paling mengerikan. Matius berkata bahwa ya kita itu ada di peperangan, tapi jangan sampai kita dipengaruhi oleh kabar-kabar perang. Ya, rumors di mana-mana yang nggak jelas. Mari kita sadar Tuhan saja. Dia besar, dia dahsyat. Minta mata kita dipertajam. Saya tergerak sekali. Boleh nggak Bapak Ibu? Tangan kita ditaruh di dada kita satu tangan. Terserah mau yang kiri atau kanan. Terus kemudian boleh nggak tangan kita satunya ditaruh di mata kita. Mau yang kiri maupun yang kanan Bapak Ibu. Terserah. Tangan ditaruh di dada dan di tangan kita Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh minta Tuhan membuka mata rohani kita. Minta supaya kita selaras dengan firman Tuhan. Minta supaya yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita katakan betul-betul kembali kepada firman Tuhan. Percayalah. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Oh ya karapa syedekara. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa. Hari ini yang lemah dikuatkan kembali. Supaya mata rohani kami dibuka. Mata rohani kami melihat bahwa pasukan Tuhan, bahwa Tuhan yang selalu menjadikan bumi, bahwa sungguh-sungguh akan terus mendapatkan solusi di tengah semua proses yang terjadi. Kami tidak akan mundur, kami tidak akan tawar hati, kami akan terus bergerak, kami akan terus memandang kepada Tuhan. Kami tidak akan jadi cynical, kami tidak akan komplain, kami tidak akan marah dalam kehidupan. Kami akan selalu setuju dengan Tuhan, kami akan bersyukur Bapak. Bapak berdoa Bapak untuk yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang sakit sekarang ini terima. Bilur Yesus menyembuhkan saudara. Yang jauh dari Tuhan kembali kepada hati itu. Karena Dia Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita.
Terima kasih Bapak untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Ini termeterai di hati kami, memerdekakan setiap dalam nama Tuhan Yesus. Hal